Dalam perencanaan pondasi, hal yang pertama sekali kita lakukan adalah menghitung daya dukung. Pada kesempatan kali ini kita akan menghitung daya dukung pondasi tiang panjang dengan metode Meyerhof. Nah, sebelum kita masuk ke metode Meyerhof sendiri, kita akan membahas daya dukung pondasi secara umumnya. Daya dukung pondasi, khususnya kita akan membahas pada pondasi dalam, Q besar P sama dengan AP dikali Q kecil P, di mana Q besar P adalah daya dukung ujung pondasi dalam kilonewton, AP adalah luas penampang pondasi dalam meter persegi, dan Q kecil P adalah daya dukung ujung dalam kilonewton per meter persegi. Persamaan daya dukung pada umumnya ialah Qp sama dengan Cnc plus Qnq plus setengah gamma Bn gamma, di mana C adalah kohesi tanah, satuannya kilonewton per meter persegi. Q adalah effective overburden pressure, yang dapat kita hitung menggunakan rumus berat isi tanah dikali dengan kedalaman pondasi. Gamma adalah berat isi tanah dalam kilonewton per meter kubik, sedangkan B ialah lebar pondasi dalam satuan meter. NC, NQ, dan gamma adalah faktor daya dukung. Biasanya dalam pondasi dalam, B atau diameter daripada tiang, misalnya tiang panjang atau tiang bor itu relatif kecil, maka untuk perhitungan setengah gamma Bn gamma ini dapat kita hilangkan dari rumus ini. Jadinya Q kecil P sama dengan Cnc plus Qnq. Ini adalah rumus atau persamaan daya dukung pada pondasi dalam secara umum. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan Meyerhof-nya sendiri. Dalam menghitung daya dukung ujung pada pondasi tiang panjang, Meyerhof membagi ke dalam dua jenis berdasarkan jenis tanah, yaitu pasir dan lempung. Pada tanah pasir, kita tahu bahwa C efektifnya sama dengan 0. Jadi, bagian Cnc dalam rumus daya dukung ini dapat kita hilangkan dari persamaan ini. Jadinya Qp sama dengan AP dikali Q kecil P sama dengan AP dikali Q dikali Nq. Q besar P sama dengan AP dikali Q dikali Nq. Nah, di sini Meyerhof membuat batas bahwa daya dukung dari pondasi ini tidak boleh melebihi daripada AP dikali Qt, di mana Qt di sini adalah 0,5 PA dikali NQ tan P aksen, di mana PA adalah tekanan atmosfer yang besarnya 100 kN per meter persegi. P di sini adalah sudut geser efektif tanah, dan NQ adalah faktor daya dukung. Meyerhof mengemukakan faktor daya dukung NQ berdasarkan tabel ini. Misalnya, P-nya 36, maka kita dapat NQ-nya sebesar 168. Bagaimana dengan persamaan Meyerhof pada tanah lempung atau clay? Kita juga tahu bahwa clay memiliki sudut geser sama dengan 0. Maka dalam rumus daya dukung ujung pondasi bagian Qnq, karena Nq ini didapatkan berdasarkan sudut geser, Qnq ini dapat kita hilangkan dari perhitungan ini. Jadinya Q besar P sama dengan AP dikali Cnc. Di sini kita jadinya menggunakan Cu, bukan C efektif lagi, karena di sini P sama dengan 0. Jadi di sini kita menganalisis daya dukung pondasi berdasarkan parameter undrained. Jadi C-nya menjadi Cu dan NC-nya menjadi NC bintang.
Nilai NC bintang sama dengan 9. Maka Q besar P sama dengan 9 CU dikali AP. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, kita memiliki 3 lapisan tanah. Lapisan 1 sand, lapisan 2 clay, lapisan 3-nya sand. Dengan muka air di kedalaman 2 meter. Dan tiang panjang dengan panjang 16 meter dan diameter 0,4 meter. Karena di sini kita menghitung daya dukung ujung, jadi kita hanya menghiraukan parameter di mana ujung pondasi berada. Di sini ujung pondasi kita berada di tanah pasir. Jadi nantinya kita akan menghitung daya dukung berdasarkan metode Meyerhof di tanah pasir. Inilah parameter lapisan 1, lapisan 2, dan parameter lapisan 3. Nah, tentukan daya dukung ujung. Karena pondasi kita berada di tanah pasir atau C efektif sama dengan 0, maka Q besar P sama dengan AP dikali Q dikali NQ bintang. Lebih kecil daripada AP dikali QT. Kita cari bagian-bagiannya. AP sama dengan 1/4 pi D kuadrat. 1/4 pi D kuadrat karena tiang panjang kita alasnya itu berbentuk lingkaran. Kalau tiang panjang kita berbentuk persegi, rumusnya adalah sisi kali sisi atau B dikali H. Di sini kita dapat AP sebesar 0,12566 meter persegi. Q efektif, tegangan efektif di dasar pondasi. Berarti di sini adalah maksudnya tegangan efektif di kedalaman 16 meter. Karena yang panjang kita panjangnya 16 meter. Diperoleh Q efektifnya 310,75 kN per meter persegi. Nilai NQ dengan Pi sama dengan 36 derajat, dari tabel 1 yang dikemukakan Meyerhof tadi, kita mendapatkan NQ sama dengan 168. QT 0,5 dikali PA dikali NQ, tangan Pi didapatkan 5.812,34 kN per meter persegi. Maka Q besar P sama dengan AP dikali Q dikali NQ bintang lebih kecil atau sama dengan AP dikali QT. Nah, untuk bagian AP dikali Q dikali NQ bintang, kita dapat hasilnya 6.560,2 kN. Sedangkan untuk bagian AP dikali QT, kita dapat hasilnya 330,378 kN. Nah, dari nilai yang kedua ini kita ambil yang terkecil, yaitu 730,378 kN. Ini adalah nilai daya dukung ujung pondasi tiang panjang kita di tanah pasir. Nah, sekarang kita masuk ke contoh 2. Contoh 2 ini, bagaimana jika ujung pondasi kita terletak di tanah lempung atau clay. Di sini ada lapisan tanah, lapisan sand, clay, dan di sini ada terdapat lapisan impermeable. Dengan muka air tanah di kedalaman 3 meter, panjang tiang panjang sama 16 meter dan diameter 0,4 meter. Parameter lapisan 1 ini, parameter lapisan 2. Nah, tentukan daya dukung ujung. Clay, sudut gesernya sama dengan 0. Jadi, Q besar P sama dengan 9 CU dikali AP. Dengan luas alas pondasi 1/4 pi D kuadrat didapatkan 0,12566 meter persegi. Maka daya dukung ujung kita atau Q besar P sama dengan 9 CU dikali AP didapatkan 162,855 kN. Nah, cukup sekian pembahasan kita mengenai perhitungan daya dukung ujung tiang panjang berdasarkan metode Meyerhof. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.